Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Rodia Puradalia, NIM 180210102001, Pendidikan Fisika Universitas Sumbar. Indonesia merupakan negara kepulauan. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan keberagaman suku, bangsa, serta budaya. Contoh keberagaman tersebut yaitu kearifan lokal masyarakatnya, tarian daerah, rumah adat, dan masih banyak yang lainnya. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat dapat dipelajari secara ilmiah, yaitu melalui etnosains. Etnosains dibedakan menjadi beberapa, yaitu etnomatematika, etnoastronomi, etnobiologi, etnomedicine, dan etnofisika. Etnofisika yaitu ilmu yang mempelajari dan mengkaji pengetahuan terkait fisika dan budaya, seperti permainan tradisional maupun tarian daerah. Pada video ini saya akan membahas tentang konsep fisika yang ada pada tari Beksan Lawung Ageng dari daerah Yogyakarta. Selanjutnya yaitu sejarah tari Beksan Lawung Ageng. Beksan Lawung Ageng Yogyakarta merupakan salah satu tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Tarian ini hanya dapat dilakukan pada tempat dan waktu tertentu seperti ulang tahun raja, ulang tahun penobatan, pernikahan anak-anak sultan, atau saat-saat istimewa lainnya. Sultan Hamengkubuwono I menciptakan Beksan Lawung untuk mengalihkan perhatian pihak Belanda terhadap adanya latihan militer oleh keraton. Tarian ini tercipta guna melatih ketampanan dan ketangguhan prajurit keraton. Sultan Hamengkubuwono I melalui tarian ini bisa mengobarkan semangat patriotisme dan bela negara para prajurit, juga dapat memperkuat legitimasi kekuasaannya. Pada era Sultan Hamengkubuwono II, tarian ini masih dipertunjukkan seperti era Sultan Hamengkubuwono I, yang memiliki arti melegitimasikan kekuasaan raja dan dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pada era Sultan Hamengkubuwono III sampai ke-5, tarian ini sempat vakum dikarenakan adanya perang di Ponorogo, juga krisis ekonomi setelah perang. Setelah itu, pada era Sultan Hamengkubuwono yang ke-7, Beksan Lawung menjadi lambang perwakilan diri sultan. Karena ketika dia menjadi Ratu Bhumbinatara, tidak memungkinkan untuk menampakkan wujudnya pada khalayak umum. Beksan Lawung mencapai puncaknya pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-7, dibuktikan dengan dimasukkannya tarian ini ke dalam format perkawinan keraton dengan status sebagai wakil kehadiran Sultan saat upacara tersebut. Pada tahun 1945, pada masa Hamengkubuwono ke-9, mulai banyak muncul perkumpulan tari di Yogyakarta, seperti Irama Ipra, Pamulangan Beksana Yogyakarta, dan sebagainya. Beksan Lawung mulai diajarkan di luar tembok keraton melalui perkumpulan tari tersebut. Tari ini juga mulai digunakan untuk upacara pernikahan putra-putri sultan yang diadakan di luar keraton, sehingga tarian ini sering dikaitkan dengan ritual kesuburan. Kemudian, pada era Sultan Hamengkubuwono ke-10, upacara kerajaan mulai berubah fungsinya dari suatu ritual menjadi hiburan yang lebih mementingkan gebyar lahiriah daripada esensinya. Beksan Lawung Agung mengalami pasang surut seperti tarian tradisional lainnya, sehingga fungsi ritualnya beralih ke profan atau hiburan yang dapat diselenggarakan di sembarang tempat dan waktu sesuai keinginan pencipta atau penikmatnya. Kerancuan makna simbolis tari Lawung nampak jelas pada pernikahan Putri Hamengkubuwono ke-10, di mana pada pernikahan putrinya ini Sultan Hamengkubuwono ke-10 juga hadir untuk melihat pernikahan putrinya tersebut. Nilai ritual tari Lawung sebagai wakil pribadi Sultan menjadi bias atau seni. Selanjutnya yaitu kearifan lokal pada tari Beksan Lawung Ageng. Beksan Lawung Agung ditarikan oleh 16 penari yang terdiri dari 4 penari jajar, 4 penari lurah, 4 peloncon, 2 boto, dan 2 salalto. Melalui tarian ini, Sri Sultan Hamengkubuwono menanamkan nilai-nilai keberanian serta ketangkasan seorang prajurit keraton. Selama lebih dari 2 abad,
Tari ini telah menjadi sarana pembentukan karakter jiwa seorang ksatria melalui kedisiplinan berolah fisik dan berolah batin. Pola lantai yang sering berubah-ubah menimbulkan perjalanan hidup yang penuh pergolakan. Pada zaman sekarang, Beksan Lawung Ageng dapat menjadi pedoman hidup dalam bersosialisasi karena mengandung nilai-nilai kesatria, keberanian, percaya diri, pantang menyerah, dan ketegaran. Selanjutnya yaitu konsep fisika pada tari Beksan Lawung Ageng. Konsep fisika dalam tari Beksan Lawung Ageng. Dalam tari Beksan Lawung Ageng, menurut hasil analisis dari saya menemukan terdapat dua konsep fisika, yaitu konsep torsi. Yang pertama yaitu konsep torsi. Nah, sesuatu yang menyebabkan benda berputar atau berotasi pada gerak rotasi disebut dengan torsi. Nah, torsi atau momen gaya yaitu seberapa besar gaya yang dilakukan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Torsi merupakan besaran vektor karena memiliki arah dan nilai. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya berlawanan jarum jam dan akan bernilai negatif jika arah putarannya searah jarum jam. Secara matematis, torsi dapat ditulis tau sama dengan F cross R, di mana tau merupakan torsi atau momen gaya dengan satuan mm, F yaitu gaya yang bekerja dengan satuan Newton, dan R merupakan jarak titik ke garis kerja atau lengan gaya dengan satuan m atau meter. Kemudian penerapan konsep torsi dalam tari Beksan Lawung Agung dapat kita lihat dalam gerakan ketika penari berputar 360 derajat, di mana ketika gerakan tersebut penari menggunakan satu kaki, yaitu kaki sebelah kanan sebagai tumpuan atau sebagai poros. Sedangkan gaya yang bekerja ketika gerakan ini yaitu gaya pada berat lengan, kaki, dan tubuhnya. Kemudian dari hal tersebut kita dapat mengetahui besar torsi dengan menghitung besar gaya yang bekerja dikalikan dengan lengan gayanya. Selain itu, pada gerak ini kita dapat mengetahui jika torsi yang bekerja itu bernilai negatif. Hal ini dikarenakan dalam gerakan tari, penari berputar ke arah kanan, yaitu searah dengan jarum jam. Contoh dari gerak konsep torsi dalam tari Beksan Lawung Ageng akan ditunjukkan dalam video berikut ini. Konsep fisika yang kedua yang terdapat dalam tari Beksan Lawung Ageng yaitu konsep kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Syarat yang berlaku pada kesetimbangan gaya tegar adalah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, dan total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan nol. Kemudian, pada gerakan tari Beksan Lawung Ageng yang menerapkan konsep dari kesetimbangan benda tegar yaitu ketika gerakan penari mengangkat salah satu kakinya. Ketika penari melakukan gerakan tersebut secara tidak sadar, para penari harus dapat mengatur titik berat tubuh mereka agar segaris dengan titik tumpu pada lantai poros. Hal ini dapat menyebabkan jika berat total yang bekerja pada titik berat tidak memiliki lengan momen atau sama dengan nol, sehingga menghasilkan torsi sama dengan nol, yang merupakan salah satu syarat dari kesetimbangan benda tegar. Nah, akibatnya sistem seimbang dan penari tidak memiliki torsi putar, sehingga mereka tidak terjatuh dan dapat melakukan gerak pada tarian tersebut dengan sempurna. Untuk video dari penerapan kesetimbangan benda tegar berikut diberikan.
Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.